Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di kesempatan pagi ini, dan kita ucapkan juga terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi ini kita masih diberi rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan tercinta kita ini di SD Negeri 064013 dalam rangka desiminasi aksi nyata modul 14 yang akan nanti dipresentasikan oleh Bapak kita yaitu Pak Rizal yang merupakan guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan. Dan yang saya hormati Ibu Leni Marmaung yang sudah hadir di sekolah kita ini sebagai mewakili kepala sekolah kita yang kebetulan ada tugas yang lain di luar. Jadi Ibu, Pak Rizal ini adalah guru penggerak Angkatan 7. Hari ini kita dikumpulkan karena beliau ingin berbagi ilmunya yang telah ia dapatkan selama menjadi guru penggerak Angkatan 7. Materinya itu adalah tentang budaya positif. Semoga dengan apa yang Pak Rizal sampaikan ini bisa nantinya diterapkan di sekolah kita ini. Dan bagi Bu Leni nantinya bisa memberi masukan kepada guru-guru dan kepada Pak Rizal. Dan kesempatan pembelajaran ini hanya 1 jam ya Pak Rizal ya. Dan ada sesi tanya jawab. Dan sepertinya ada praktek ya Pak Rizal ya. Praktek nanti ya. Prakteknya tentang ya. Kalau memungkinkan, ya karena katanya ada materi yang sangat luar biasa tentang segitiga restitusi ya Pak ya. Segitiga restitusi. Baik, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami materinya nanti dan bersama-sama kita lakukan ini di sekolah kita demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian kata sambutan saya dan saya kembalikan kepada Ibu Leni ya. Ada kata sambutan yang ingin dia sampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul di kantor kita yang berbahagia ini dalam rangka desiminasi budaya positif yang akan diajarkan Pak Rizal kepada kita itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Guru beserta Bapak Guru yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan desiminasi ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Rizal nanti dapat kita laksanakan dalam pembelajaran kita setiap hari nantinya. Harapan saya, Pak Rizal dan beserta guru-guru dan juga termasuk saya, mudah-mudahan yang belum menjadi guru penggerak bisa jadi guru penggerak seperti Bu Terli dan Pak Rizal. Dan juga Bu Terli dan Pak Rizal semoga nanti bisa membimbing kami semua untuk menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan dengan menjadi guru penggeraknya setelah kita nanti jadi anak-anak kita pun maju untuk kedepannya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kata sambutan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan marilah sama-sama kita dengarkan dengan baik penjelasan dari Pak Rizal. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Leni. Dan untuk mempersingkat waktu, kami harapkan kepada Pak Rizal segera mempresentasikan budaya positif di ruangan kita ini. Selamat pagi. Selamat
pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Padahal belum makan di Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang sangat kita cintai ini. Terima kasih yang tidak menilai kepada semua rekan-rekan yang hadir pada saat ini, khususnya Ibu Leni mewakili kepala sekolah, Ibu Sherly yang dengan senang hati menjadi moderator. Menurut saya memang berada di sekolah ini suatu hal yang sangat luar biasa. Baru hadir di sini dalam kurun waktu yang terbatas, tetapi sambutannya hangat. Bahkan hari ini dengan informasi yang begitu cepat, responnya semuanya positif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan yang pertama, ketika saya berbicara di sini berdiri di hadapan Bapak Ibu, bukanlah untuk mengajari ya Bapak Ibu, bukan mengajari karena bagaimanapun pendidikan itu sepanjang hayat, artinya kita semuanya adalah proses belajar selama kita masih hidup. Ini hanyalah bagian dari penyebaran pemahaman. Jadi beberapa waktu belakangan saya memang sudah disibukkan dengan pendidikan guru penggerak. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada kita apa-apa saja yang sudah saya peroleh. Walaupun memang ada banyak hal, tapi seperti yang sudah disampaikan Ibu Nerahu tadi, secara khusus nanti saya akan lebih terfokus bagaimana kita membentuk keyakinan kelas, lalu bagaimana hubungan keyakinan kelas itu dengan segitiga restitusi. Dan ketika kami Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak menyebabkan pemahaman seperti ini, seperti yang sudah disampaikan moderator, itu disebut dengan istilah diseminasi. Jadi Bapak Ibu, selama saya menjadi guru penggerak, saya selalu dibimbing dengan 2 orang yang sudah ada di foto. Yang pertama Pak Pranoto, ini merupakan fasilitator saya. Ini bertempat tinggal di daerah Jawa sana Bapak Ibu. Jadi secara tatap muka kami tidak pernah ketemu. Kami hanya dibimbing melalui Zoom atau Google Meet. Nah, sedangkan pengajar praktik kami itu namanya Pak Erwin Saputra. Kalau saya rasa tidak asing lagi bagi kita karena sudah 2-3 kali beliau datang ke sekolah kita. Apalagi tribulasi ini kalau tidak salah itu dari kampus kuliah Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, semua guru saya rasa ketika kuliah pernah mengalami atau menjalani proses PPL. Jadi ketika kita mau menjadi guru, ketika PPL kan ada guru pamong ya Bapak Ibu ya. Jadi di PPG itu, di guru penggerak itu ada namanya pengajar praktik. Kalau saya sendiri menilai pengajar praktik inilah yang punya peran paling besar gitu, karena mereka yang berkomunikasi secara langsung dengan kami. Itu namanya PPG terbuka. Hebatnya lagi Bapak Ibu di sekolah kita, saya baru sadar ternyata Ibu Sherly itu orang yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena sebenarnya semuanya pengajar praktik itu kan orang-orang luar biasa. Artinya ketika beliau bisa menjadi pengajar praktik, ya otomatis orang yang luar biasa juga. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam diseminasi ini ada beberapa poin sebenarnya yang menjadi pembahasan kita, yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan diri dengan segitiga restitusi. Walaupun nanti Bapak Ibu karena memang keterbatasan waktu, nanti yang saya sampaikan hanya sekilas. Tetapi seperti yang disampaikan moderator nanti, mungkin bisa kita rampungkan nanti dengan adanya sesi tanya jawab. Bapak Ibu, di dalam pendidikan guru penggerak seperti yang sudah ada di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau dikatakan berdiferensiasi Bapak Ibu, di dalam pendidikan ada istilahnya pembelajaran berpusat pada guru, ada pembelajaran berpusat pada siswa. Gitu. Nah, yang terjadi selama ini kan yang menjadi masalahnya, pembelajaran itu cenderung berpusat kepada gurunya. Gitu. Artinya guru mengajar dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dianggap benar. Gitu. Ya, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran itu kita seorang guru harus berhamba pada siswa. Gitu. Berdiferensiasi berarti pembelajaran itu harus melihat siapa siswa kita, apa yang mereka butuhkan.
Kalau misalnya kita ibaratkan seperti ladang, maka di ladang itu akan muncul berbagai tanaman. Demikian analoginya tentang sekolah. Jadi sekolah itu datang berbagai macam siswa dengan latar belakang, dengan latar belakang ekonomi, dan latar belakang keluarga. Tentunya mereka tidak bisa kita samakan. Gitu. Maka dalam hal mendidik mereka, kita harus melihat mereka dengan kelebihannya masing-masing. Dalam hal ini Bapak Ibu yang menjadi fokusnya adalah ada di situ kata kunci seluruh mereka untuk tuliskan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah ada di sini Bapak Ibu, ini sebenarnya lagu yang sudah sering kita dengarkan. Hanya saja kalau Bapak Ibu berkenan, saya mau kita nyanyikan sekali lagi supaya dengan bernyanyi nanti bisa kita ingat apa-apa saja poin-poin yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah pernah dengar ini Bapak Ibu? Ada. Pelajar Pancasila gitu ya. Oke, 1, 2, iya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi sudah ada 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan bersama dengan harapan melalui nyanyian itu bisa kita ingat apa-apa saja sebenarnya yang harus kita perhatikan dalam mendidik siswa. Poin pertama Bapak Ibu yang ingin kita bahas pada pertemuan ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelum saya sampai ke sini Bapak Ibu, saya mau bertanya, siapa yang setuju kalau guru itu merupakan atau memiliki hak penuh untuk menjadi kontrol kepada siswa yang sedang diajarkan? Siapa yang setuju kalau guru itu misalkan ibu Bapak Ibu, saya masuk ke kelas, ada siswa yang saya ajari, lalu saya menganggap diri sebagai guru dan saya merasa saya memiliki hak penuh untuk menjadi kontrol bagi mereka. Kalau kontrol ya Bapak Ibu, ibaratnya kita bermain mobil-mobil remote, kan ada kontrol. Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, kita mau lurus. Ada yang mau memberikan pendapat Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan pendapat? Kalau kami kelas 6, kalau semua kontrol sama guru, sebenarnya tidak bisa. Kalau kita kepingin mereka dulu diam terus pun tidak bisa. Pasti mereka ada membuat tingkahnya sendiri. Jadi kontrol untuk mengkontrol anak-anak, kalau dari kita sendiri, mereka nggak terima. Maksudnya kayak saya lah. Saya bilang diam, ayo kita belajar ini. Nanti ada yang ribut. Jadi mereka sekarang minta, Bu, kita berkelompok lah. Jadi mereka juga harus beri ide agar mereka bukan ditekan atau dikontrol kita. Jadi kuncinya nggak bisa kita megang kontrol. Jadi harus kerjasama sama siswa. Oke, luar biasa ya kepada Ibu Leni mewakili kepala sekolah tadi. Coba sama-sama Bu, Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada Ibu Leni. Nah jadi saya rasa memang apa yang disampaikan Bu Leni tadi sudah menjadi jawaban secara umum. Kalau kita katakan lepas dari kontrol tidak mungkin. Tetapi kalau kita katakan kontrol 100% juga tidak membuat dampak baik pada siswa. Gitu. Nah jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan adalah ada 4 tentang pemahaman konsep kontrol ini yang sering salah aplikasi di dalam pembelajaran di sekolah, atau mungkin saja kita menjadi bagian dari pelaku-pelaku itu. Setelah saya baca, saya pelajari dari 4 hal ini, saya merupakan salah satunya gitu. Nah jadi kita simak Bapak Ibu, keempatnya mana tahu kita pernah melakukan kesalahan yang seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu,
yang menjadi miskonsepsi adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu ilusi guru mengontrol murid, itulah yang menjadi kata kunci dari kata miskonsepsi ini. Jadi dia membayangkan bahwa murid datang ke sekolah, datang ke kelas, orang tua sudah mempercayakan siswa kepada guru, lalu dia berilusi, dia tuh sudah diserahkan ke saya, otomatis 100% dia harus saya kontrol. Nah ternyata Bapak Ibu itulah salah satu hal yang kami pelajari di dalam pendidikan guru penggerak. Ternyata itu hal yang kurang baik begitu. Alangkah lebih baik seperti kata Bu Lini tadi, kita berkolaborasi. Kita juga harus meminta masukan dari siswa yang sedang kita ajarkan. Yang kedua Bapak Ibu, ini bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu, kebiasaan buruknya kan seorang guru itu ada egois begitu Bapak Ibu. Saya sendiri sebelum menjalani guru penggerak, bahkan ketika masuk ke sekolah kita pernah mengalami satu problem. Saya menghukum siswa, lalu orang tua datang kemari, siswa juga merasa tidak senang, orang tua juga tidak merasa senang. Tetapi dalam hal itu, ketika orang tuanya sudah diskusi dengan saya pun, dalam hati kecil saya, bagaimanapun saya yang benar itu, saya sudah minta maaf sebenarnya, tapi sampai di rumah saya cerita dengan istri saya. Dalam cerita itu saya tetap seolah-olah merendah, tetapi poin yang ingin saya angkat adalah bagaimanapun saya yang benar, tujuan saya kan baik begitu. Nah jadi ternyata Bapak Ibu di dalam pendidikan guru penggerak diajarkan, boleh saja kita berpikir baik, tetapi yang paling penting cara yang kita lakukan pun harus cara-cara yang baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ilustrasi bahwa kritik dan rasa bersalah mampu membentuk karakter. Nah ini juga Bapak Ibu menjadi problem. Ini pernah saya alami dan saya menjadi pelaku salah satunya. Bagaimana ceritanya? Jadi ketika itu Bapak Ibu, saya sedang mengajar, ada siswa yang saya dapat merokok di pinggir jalan. Lalu dengan spontan Bapak Ibu besoknya ketika pembelajaran tiba, si anak ini saya suruh ke depan, lalu saya kritik secara terbuka di depan teman-temannya. Pemikiran saya bagaimana? Dengan harapan dia nanti akan mendapatkan rasa malu gitu. Dengan rasa malu dia kan sudah dilihat teman-temannya gitu. Dengan harapan bagaimana? Dengan malu kepada teman-temannya, saya berharap dia nanti pasti akan berubah begitu. Ya ternyata Bapak Ibu, menurut pendidikan guru penggerak itu juga hal yang keliru gitu. Ketika kita mengkritik dengan rasa bersalah, maka yang ada nanti adalah pembangkangan gitu. Maka siswa itu bukan ke arah yang lebih baik, malah akan semakin membangkang. Dan yang keempat Bapak Ibu, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kadang-kadang memang yang menjadi problem bersama ketika seorang guru mengajar siswa, apalagi guru SD biasanya. Guru SD akan ada rasa kita bisa semena-mena terhadap mereka. Berbeda halnya dengan guru yang mengajar di SMA misalkan. Untuk guru yang mengajar di SMA secara umum sudah menganggap siswa saya kan sudah dewasa. Di SMP sudah mulai. Tetapi ketika di SD, apalagi untuk kelas bawah, itu tidak bisa dipikir Bapak Ibu. Kita merasa bahwa kita orang yang lebih tua berhak melakukan apa saja pun terhadap mereka. Nah, jadi dari pendidikan guru penggerak yang saya sudah dapatkan Bapak Ibu, diingatkan kepada kita bahwa keempat hal ini harus menjadi perhatian kita, sehingga kontrol yang kita maksud tadi berjalan dengan baik, dan yang paling utama itu tidak malah menjadi berdampak buruk nanti bagi siswa yang sedang kita ajarkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ini berbicara tentang disiplin positif. Saya baca yang di bagian yang di kotak ya Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward ancaman ataupun dukungan. Jadi Bapak Ibu, ketika saya dulu mengajar, saya sangat disenangi di sekolah saya di SD. Tetapi saya percaya saya disenangi bukan karena saya pandai mengajar. Saya sadari setelah saya menjadi masuk dalam pendidikan guru penggerak. Kenapa saya disenangi? Ketika saya mengajar Bapak Ibu, saya terbiasa membawa coklat. Saya terbiasa menyediakan hadiah kecil gitu.
hadiah kecil. Lalu hadiah-hadiah itu selalu saya berikan kepada anak-anak atau kepada siswa yang menurut saya dalam pembelajaran itu mampu melakukan apa yang saya harapkan. Misalkan saya berkuis, lalu ada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, maksimal lah, saya berikan hadiah. Dan sebaliknya, siswa yang dalam proses pembelajaran saya rasa tidak pernah ikut pembelajaran dengan baik, yang ditunjukkan dari hasil belajarnya, itu cenderung tanda kutip seperti saya intimidasi. Walaupun memang seperti tadi awalnya saya menganggap memberikan hadiah itu akan membangkitkan motivasi, dan intimidasi itu akan berpengaruh pada keinginannya untuk berubah gitu. Nah ternyata Bapak Ibu itu bukanlah disiplin positif gitu. Ketika siswa berubah dengan pembelajaran yang sedang kita bawakan, ternyata karena hanya hadiah yang kita sediakan, itu bukanlah pendidikan yang baik. Itu bukanlah pendidikan yang baik. Di sini dikatakan Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran gitu. Tetapi andai kata siswa itu memang bisa berubah dari dirinya sendiri, maka itulah yang dianggap dengan pendidikan yang baik. Saya lanjut aja ya, apa ya, biar nanti. Jadi Bapak Ibu, berhubungan dengan bagaimana pembelajaran yang baik di dalam kelas, bagaimana kita menghadapi peserta didik, maka sangat penting juga rasanya Bapak Ibu kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum, yang juga 5 kebutuhan yang harusnya terpenuhi bagi peserta didik kita, bahkan kalaupun itu kelas 1 SD, kelas 2 dan seterusnya. Yang pertama Bapak Ibu, ada namanya kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini, maka sudah tentunya yang tersedia adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Mungkin kita bertanya, itu kan tanggung jawab orang tua. Itu kan tanggung jawab orang tua. Apa hubungannya dengan pendidikan di sekolah? Ini merupakan peringatan bagi kita Bapak Ibu, ini pembelajaran bahwa ternyata ketika kita menemukan masalah-masalah pada siswa, misalnya kita lihat tidak bersemangat, kita tidak dianjurkan untuk langsung memvonis mereka dengan pemikiran kita sendiri. Jangan-jangan mereka tidak makan dari rumah, gitu. Atau jangan-jangan orang tuanya tidak punya uang untuk beli beras, karena memang kenyataannya seperti itu Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti mereka datang ke sekolah sebenarnya niatnya baik, gitu. Bahkan kita pun Bapak Ibu mau seperti itu, dari rumah udah fokus, nanti saya mengajar di sekolah. Gitu. Hanya saja kadang-kadang karena kita tidak sempat sarapan, sampai di kelas loyo kan. Loyo, bukan niat hati kita mau tidak bersemangat, cuma memang keadaan fisik pun tidak mendukung. Gitu. Nah kemudian yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi kendala kita selama ini, kadang-kadang memang kita dalam mendidik siswa kita kan mau serius gitu Bapak Ibu. Saya sendiri misalkan mengajari anak-anak bermain pianika. Ketika nanti saya melihat ada 1-2 yang menonjol, maka saya nanti akan cenderung ke dia gitu. Nah sementara yang lain ketika dia menggabung, apa yang saya katakan? Kamu nak main angklung. Padahal pada saat itulah si anak ini perlu dididik gitu. Kalaupun dia tidak bisa main pianika, ketika kita melihat niatnya sudah ingin bergabung dengan teman-teman yang ingin bermain pianika, ya kita harus menerima dia. Jangan sampai nanti kita malah asingkan dia. Setelah jujur Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Saya hanya memilih orang-orang yang saya anggap mampu. Jadi orang-orang yang tidak bisa. Nah kemudian yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin prestasi diakui benar. Mungkin kita pernah mendengar Bapak Ibu, ketika kita ingin mengubah peserta didik, ada berbagai cara yang bisa kita buat. Misalkan, saya pernah dulu mendengar dari guru senior saya begini. Saya pernah tanya, Pak, kenapa siswa itu kan nakal? Kenapa dibuat jadi ketua kelas? Saya bilang begitu.
Nah, guru ini berkata kepada saya, percayalah, kalau orang yang nakal, kadang-kala ketika dia diberikan kepercayaan, dia menjadi berubah begitu. Sama halnya seperti Bapak Ibu, guru kami dulu di sekolah di SMA Metodis, ada di situ guru yang masih lajang, kerjaannya terlambat terus, mengajar nggak pernah masuk. Tapi karena apa? Karena situasi darurat, yayasan mempercayakan beliau menjadi kepala sekolah. Setelah menjadi kepala sekolah, orangnya baiknya luar biasa. Iya, dan sepertinya baiknya bukan dibuat-buat, dia dermawan. Ada uang dibagi-bagi lagi. Ada yang perlu dibantu. Nah, jadi kita diingatkan Bapak Ibu, mungkin saja juga siswa kita seperti itu. Kalau misalnya ada yang siswa kita menurut kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, alangkah lebih baik memang seperti judul tadi, budaya positif. Alangkah memang tindakan yang kita ambil itu memang arahnya ke yang positif. Gitu, Bapak Ibu. Yang keempat ada namanya kebebasan. Mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau tentang kebebasan ini, muaranya nanti bukan hanya ke siswa Bapak Ibu, tetapi lebih ke kita guru. Seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa pendidikan pada zaman sekarang ini, sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantara, itu kan berpusat kepada siswa. Gitu. Berpusat kepada siswa. Kendalanya, atau yang menjadi kelemahannya adalah bagaimana ketika seorang guru hanya memiliki satu konsep, sementara siswanya ada 30. Dari 30 kita katakanlah ada 5 konsep pembelajaran yang mereka inginkan. Nah, sementara kita hanya punya satu. Itu nanti akan menjadi kendala. Maka di sini katanya Bapak Ibu, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru. Maka dalam pendidikan guru penggerak diajarkan kita menjadi guru yang inovatif. Kita harus berkreasi, kita harus memiliki banyak pilihan di dalam pembelajaran sehingga menghindari rasa jenuh dalam pembelajaran. Nah, yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, ada namanya kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, jadi kalau di sekolah kita saya rasa banyak yang sudah bisa membuat kalau di dalam pembelajaran misalnya SPG. Kalau kita mau tahu di COVID, nanti kita tanya sama Bu PP, ada pakarnya. Jadi di sini dikatakan Bapak Ibu, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Yang dimaksud di sini adalah siswa itu harus belajar dengan menyenangkan. Tetapi disampaikan Bapak Ibu, jangan sampai terjadi miskonsepsi. Kadang-kala ketika kita tidak mampu mengontrol bagian yang kelima, kesenangan, yakni bermain, humor, tertawa, kadang-kala kegagalan itu akan terlihat dengan reaksi siswa. Yang akhirnya nanti siswa tidak memandang kita sebagai guru, tetapi memandang kita sebagai temannya. Gitu. Nah, jadi saya di kelas 6 misalnya Bapak Ibu, ini memang belum pernah saya sampaikan ke mereka, karena saya takut mereka sakit hati. Apalagi bentar lagi mau Valentine kan nggak jadi dapat toko. Kadang ketika saya berjalan, mereka pegang tangan saya, gitu. Pegang tangan. Sebenarnya di dalam pendidikan guru penggerak itu sudah tidak diperbolehkan sebenarnya. Ya, oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Agak panas soalnya. Jadi Bapak Ibu, secara umum motivasi dalam perilaku manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin yang jurusan bahasa Indonesia ini tidak asing gitu ya. Ada namanya ekstrinsik, ada namanya intrinsik. Jadi motivasi guru pun, motivasi peserta didik dalam melakukan tindakan pun Bapak Ibu dibagi menjadi dua. Ada namanya motivasi ekstrinsik. Misalkan apa itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan gini, saya mengajar di sebuah kelas, lalu saya bilang begini, anak-anak yang tidak mengerjakan PR besok bayar 10.000. Akhirnya mereka berbondong-bondonglah mengerjakan tugas. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, sama seperti tadi Bapak Ibu, ini sudah saya alami. Ketika saya mengajar di sekolah yang lama, saya selalu bilang, nanti siapa yang nilai paling tinggi saya berikan hadiah, tak coba, tak apalah. Pokoknya ketika saya masuk kelas, saya sudah sediakan bingkisan untuk mereka. Lalu akhirnya mereka akan berlomba-lomba gitu. Makanya guru yang lain heran, di kelas Bapak aktif ya, katanya. Kalau di kelas saya mereka pada tidur. Nah, ternyata Bapak Ibu, kedua hal ini
juga merupakan hal yang salah di dalam pendidikan. Kenapa salah? Karena motivasi yang baik itu adalah motivasi intrinsik. Kalau dikatakan motivasi intrinsik, Bapak Ibu, motivasi yang datang dari diri kita. Jadi kadang-kadang untuk menentukan itu dari diri kita atau tidak, apakah Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu lalu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Aku pun sebenarnya tidak tahu kenapa. Kenapa? Karena memang dari diri kita, maka kadang-kadang kita tidak sadari itu. Jadi kalau misalnya siswa itu belajar, kita lihat dia tidak pernah diberikan, kita tidak pernah membuat aturan di kelas akan menghukum. Kita juga tidak pernah memberikan reward berupa hadiah langsung kepada mereka gitu. Tetapi dalam kenyataannya mereka selalu termotivasi untuk belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugasnya. Maka mereka dikatakan memiliki motivasi yang baik karena itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu, nah sebelum nanti kita masuk ke bagian inti seperti yang sudah disampaikan tadi, ada posisi kontrol guru itu ada 5 sebenarnya, ada 5. Nanti dari kelima ini kita bagian yang bagaimana saya tidak tahu, tetapi harapannya memang setelah mendengarkan paparan saya hari ini melalui pengetahuan saya di dalam pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan kita sama-sama berbenah. Yang pertama Bapak Ibu, ada posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Ini yang paling mudah sebenarnya, penghukum. Apalagi sambil lapar masuk kelas, penghukum pasti banyak. Yang kedua, pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau secara nyata kita panggil siswa ke dalam kelas, lalu kita marah-marah di depan teman-temannya, itu akan membuat mereka merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman gitu. Teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, ada baiknya, cuman kekurangannya juga akan lebih banyak. Karena bagaimanapun tidaklah mungkin seorang pendidik menjadi teman bagi peserta didik di dalam dunia pendidikan. Untuk di luar mungkin iya karena ada hubungan saudara, tetapi selama kita di sekolah harusnya tidaklah menjadi teman. Yang keempat Bapak Ibu, pemantau. Nah ini pemantau. Bahasa kerennya CCTV. Ada korban yang memang pemantau, tapi jangan jadi dibuat pemimpin ya. Kemudian yang terakhir yang kelima ada manajer Bapak Ibu. Nah kita mulai dari yang pertama. Nah, membuat merasa bersalah. Contohnya apa? Ketika kita katakan seperti ini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Ketika kita katakan ibu kecewa sekali dengan kamu, anak akan merasa kecewa kan? Dia akan merasa, aku salah ya. Kalau intonasi seperti itu masih enak. Kalau dia langsung merasa orang yang dipojokkan, ya yang lebih parah kan bisa menjadi, kalau di dalam bahasa kesehatan dikatakan trauma. Mungkin ini trauma bukan dalam psikologi, tapi dia akan semakin malas, atau kesalahan yang dilakukan itu akan semakin berulang-ulang. Kemudian yang kedua, ini penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu merupakan bahasa verbal guru yang kontrol penghukum. Nah, untuk manajer, coba kita bandingkan dengan yang tadi Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tentunya ada yang berbeda Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk manajer itu berarti kita memberikan kesempatan untuk siswa dia untuk mulai berpikir, untuk menyadari dirinya bagaimana, salahnya di mana. Karena kita, apa rencanamu? Dia masih diberikan kesempatan untuk memberikan respon. Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, ini mungkin kesalahan tadi. Jadi urutannya terbalik-balik. Mungkin tadi kan kami balap ya. Yang keempat, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini secara verbal, kalau tadi secara gestur atau dalam tindakan nyata seperti yang saya katakan tadi, misalnya sentuhan fisik. Atau ini, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Di satu sisi memang kita tidak diperkenankan untuk marah-marah di dalam kelas, tetapi di satu sisi juga kita tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memungkinkan ada respon nanti yang
dianggap superior oleh siswa kita. Kemudian yang kelima, pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu peraturan sekolah kita apa? Itu pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Jadi dia tidak langsung ke ke poin yang sedang terjadi, tapi dia mengajak untuk positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke salah satu topik inti, yakni keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, adakah di antara kita yang mungkin saja pernah mendengar atau mungkin saja punya pemahaman perbedaan antara keyakinan dengan peraturan kelas itu apa, Bapak Ibu? Peraturan dengan keyakinan. Iya, peraturan. Peraturan kan kita yang membuat, dia harus disiplin untuk mengikuti pelajaran yang kita buat. Jadi kalau keyakinan, anak-anak itu yakin dengan pelajaran yang akan diberikan guru. Gimana? Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang mau menjawab? Ya, terima kasih untuk Bu ini. Ada tadi kata kunci yang menarik dan menurut saya sangat tepat. Beliau mengatakan peraturan itu kita yang membuat, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah memang hal yang paling mendasar yang sangat berbeda antara peraturan dengan keyakinan, gitu. Nah, peraturan itu cenderung dengan pendidikan yang berpusat pada guru. Jadi misalnya saya masuk ke kelas, saya merasa punya kuasa di situ, lalu saya buat peraturan-peraturan yang menurut saya itu yang baik, gitu. Itu peraturan. Makanya kan regulasinya tadi kita yang buat. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak yang diajarkan adalah bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Jadi hal yang paling mendasar, yang paling berbeda adalah peraturan dari kita, sedangkan keyakinan itu adalah kolaborasi antara keinginan kita dengan keinginan murid. Tetapi memang yang paling utama tetap Bapak Ibu, kita harus memperhatikan apa kebutuhan siswa. Jadi dalam hal ini adalah posisi kontrol tadi berfungsi. Misalnya kita masuk ke dalam kelas, kita bisa memberikan mereka Bapak Ibu kesempatan untuk menentukan keyakinan apa yang akan kita sepakati di kelas itu. Tetapi tentunya dengan kontrol kita, gitu Bapak Ibu. Karena kadang-kadang ada pemikiran mereka yang nyeleneh dalam artian dibuat bukan untuk kebaikan, tapi untuk kesenangan mereka sendiri, gitu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Ada beberapa kriteria keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Bersifat abstrak. Ketika saya pertama kali membaca ini Bapak Ibu, saya juga agak kurang paham juga, kok abstrak? Kenapa tidak konkret? Bukankah harus yang nyata yang mau kita sampaikan gitu? Nah, ternyata Bapak Ibu yang begitu adalah abstrak. Gitu. Jadi kalau abstrak, misalnya kita katakan bersinonim dengan bagian yang kedua, pernyataan universal. Abstrak universal itu bisa kita katakan sebagai bahasa yang umum, gitu, yang bisa diketahui oleh semuanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus berupa pernyataan positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, harus kita hindarkan penggunaan beberapa kata Bapak Ibu. Misalkan jangan terlambat, jangan ini. Harus kita ubah dengan pernyataan positif. Misalnya jangan mengganggu teman. Apa Bapak Ibu yang bisa kita ganti? Misalnya jangan lari-lari atau jangan keluar-keluar. Bagaimana kita buat Bapak Ibu? Mungkin kita dibantu dengan poin yang keempat. Sedikit saja agar mudah dipahami, agar mudah diingat, gitu. Jadi mungkin bisa kita ganti dengan kata-kata disiplin,
atau apa misalkan. Kalau bisa kita hindarkan penggunaan kata jangan, supaya dia terlihat positif. Iya, datang tepat waktu, iya, mengerjakan tugas dengan rapi. Jadi hal-hal positif yang akan kita sampaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, dalam pembentukan reagen kelas, seluruh siswa dilibatkan gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita membuat peraturan kelas, kita hanya melihat dari beberapa aspek. Artinya dari 40 siswa, ada 3 siswa yang melakukan kesalahan tertentu. Nah, lalu kita karena fokusnya ke situ, kita buat peraturan yang sebenarnya tidak umum di kelas itu. Misalkan kita bahas tentang merokok di kelas misalkan, itu kan sebenarnya hal yang tidak sesuai gitu, apalagi kita mengajar di tingkat SD misalnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di dalam bertindak atau di dalam membuat kesepakatan kelas, ada 3 kata yang mungkin sudah pernah kita dengar. Hanya saja untuk yang ketiga mungkin ada yang sudah pernah dengar, ada yang mungkin baru pertama kali. Yang pertama Bapak Ibu, berhubungan dengan pendidikan ada namanya hukuman. Yang kedua ada namanya konsekuensi. Yang ketiga ada namanya restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu ditandai dengan adanya tindak terencana, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau fisik berarti misalnya kita jewer mereka. Kalau psikis misalnya kita gunakan kata-kata yang kasar gitu. Nah, kenapa dikatakan terencana tiba-tiba Bapak Ibu? Biasanya memang dalam hukuman ini kita akan lakukan ini di saat siswa itu memang melakukan kesalahan. Misalnya ketika belajar dia lempar-lemparan tiba-tiba gitu. Lalu otomatis langsung kita berikan hukuman fisik atau psikis. Nah, yang kedua Bapak Ibu, konsekuensi. Ini mungkin sedikit lebih halus mungkin. Nah, terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini kenapa membuat siswa tidak nyaman Bapak Ibu? Karena seperti tadi, siswa tidak diajak untuk memotivasi secara intrinsik gitu. Kalau siswa baik karena ada peraturan-peraturan yang disepakati, jangan-jangan Bapak Ibu, siswa itu sebenarnya tidak belajar dari dirinya gitu. Tetapi bagaimana? Dia hanya takut dengan peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Nanti kamu yang 2 kali tidak mengerjakan teks, saya panggil orang tua. Ya, motivasinya bukan untuk belajar gitu. Tapi apa? Sebatas dikerjakan hanya supaya menghindar dari hukuman yang sudah atau konsekuensi yang sudah ditetapkan. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu yang sebenarnya? Nah, di dalam pemaparan saya hari ini intinya adalah pada bagian ketiga ini. Apa itu? Inilah yang disebut dengan restitusi. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Gitu. Nah, jadi untuk restitusi ini sendiri Bapak Ibu, ada istilah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa saja itu segitiga restitusi? Yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Seperti yang saya katakan tadi, dalam hal membuat kebijakan di dalam kelas, kita diajarkan untuk membuat segitiga restitusi. Yang pertama ada namanya Bapak Ibu menstabilkan identitas. Nah, di dalam pelaksanaannya, andai kata siswa kita membuat kesalahan apapun itu, entah itu dia kesalahan verbal, entah itu kesalahan dalam bertindak, maka ketika kita bertemu dengan dia, hal pertama yang harus kita sampaikan adalah hal positif. Misalkan, tidak apa-apa, bukan hanya kami yang pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya hal positif. Jadi yang pertama kali kita harus membuat dia nyaman dulu. Jangan langsung kita intimidasi dengan kesalahannya. Kenapa ini? Tidak. Nah, yang kedua Bapak Ibu, setelah seperti itu, validasi tindakan yang salah. Valid. Jadi kalau kita menulis berkas Bapak Ibu, kita upload, kan valid. Gitu. Kalau kita absen, saya tidak valid Bapak Ibu.
Kalau kami, kalau kami berarti sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi dalam hal ini Bapak Ibu kalau dikatakan validasi tindakan yang salah, kita harus mampu berkomunikasi dengan baik ya Bapak Ibu, bukan dengan memaksa. Kita harus mampu berkomunikasi dengan baik terhadap peserta didik, sehingga peserta didik itu sadar, oh saya salah. Jangan sampai seperti penjahat yang masuk kantor polisi, kadang-kadang kan itu di kota Najwa, ada yang di penjara mengaku salah, tapi dalam tanda kutip ternyata tidak salah, hanya karena dipaksa. Gitu. Nah dalam hal ini Bapak Ibu kita diajarkan, kita harus mampu mengarahkan anak itu untuk terbuka dan memahami bahwa saya salah. Nah dalam validasi tindakan ini juga kita harus fokus juga, kita harus bertanya ke mereka setelah mereka sadar apa kesalahannya, kita harus menyampaikan juga, menanyakan juga, kira-kira apa latar belakang melakukan hal tersebut. Nah setelah itu Bapak Ibu barulah yang terakhir. Tadi kan di bagian inti pemaparan saya bahwa ada namanya keyakinan kelas. Tentunya seorang anak yang kita anggap perlu kita proses itu kan karena ada keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama ternyata dilanggar lagi oleh dia gitu. Nah lalu kita tanyakan ke dia, apakah kamu tahu ada keyakinan kelas? Apakah kamu masih ingat ada keyakinan kelas? Jangan-jangan Bapak Ibu dia lakukan itu karena dia tidak ingat keyakinan kelas. Atau yang kedua setelah dia tahu, kita harus menanyakan ke dia, kira-kira keyakinan poin yang keberapa yang kamu langgar? Nah setelah semuanya berjalan dengan baik, lalu diakhiri dengan kita akan mengajak dia untuk berpikir secara seperti tadi Bapak Ibu, berpikir intrinsik dari dalam dirinya. Dia harus akan berbuat apa dengan kesalahan yang sudah dilakukan. Ketika dia misalnya kesalahannya tidak mengerjakan PR, tentunya berhubungan dengan PR. Tetapi ketika misalnya kesalahannya karena mengganggu temannya, maka yang dimungkinkan adalah dia akan menyampaikan temannya itu lalu datang untuk meminta maaf. Nah demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak saya sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi guru-guru yang hebat, dapat diberikan kesehatan. Pendidikan di sekolah kita, di sekolah yang sangat kita cintai ini juga berkembang dengan adanya pendidikan guru penggerak. Satu hal harapan dari saya Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak itu sangat bermanfaat. Memang tidak secara nominal, tetapi secara pola berpikir sangat bagus. Jadi semoga nanti di hari-hari yang akan datang, di waktu yang akan datang, kita semua dapat bersama di dalam komunitas guru penggerak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rizal atas presentasinya, destinasinya hari ini luar biasa. Jadi kalau kita renungkan kembali lagi ya Bapak Ibu, kayaknya banyak kan kesalahan kita buat pada itu ya. Terutama memaksa, menghukum. Kalau nggak sesuai dengan maunya kita, berdiri 1 jam atau 2 jam, ya kan Bu. Kemudian ternyata anak-anak ini punya talenta yang kita nggak tahu sebenarnya. Nah itu ada kata tadi diferensiasi. Saya tertarik banget nanti itu bisa saya presentasikan tentang diferensiasi. Kemudian tentang segitiga restitusi. Biasanya kita ketemu sama anak, terus kita langsung ngejudge, kamu yang salah. Kita nggak pernah nanya apa permasalahannya, kenapa, ya. Jadi kalau selama ini kita cuma sebagai konselor ya kepada anak ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Anak itu punya masalah, tapi kita tidak memberikan jawaban atas kesalahannya dia. Tapi coba gali dulu kira-kira potensi apa yang dia punya dan dia sendiri yang menyelesaikan. Jadi praktek di guru penggerak itu ada namanya praktek coaching. Ya, ini menyambung sih dengan segitiga restitusi, ya kan Bapak Ibu. Nah, begitu pun pula ya, pasti ada tanda tanya di hati kita tentang materi ini. Maka dari itu saya buka sesi bertanya satu orang saja. Kira-kira apa sih yang mengganjal di hati ini? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin Bu Yuni, ya, silakan Bu Yuni. Ya, terima kasih buat materinya hari ini Pak Rizal. Ada beberapa hal yang memang ingin saya tanyakan atau saya kasih contoh dulu
seperti yang dikatakan oleh moderator tadi Kak Serli, bahwa seorang guru yang baik itu harusnya tidak boleh menghukum, tidak boleh mengancam. Nah, saya salah satu korban dari kekerasan guru. Artinya guru-guru kita dulu mungkin Bapak Ibu di sini juga mengalami hal yang sama dengan yang saya rasakan. Jadi dulu waktu SMA, saya ingat belajar sejarah dengan Ibu Masita. Iya, sejarah. Saya sekolah di SMA Negeri 17. Jadi setiap ibu itu masuk, ibu selalu bilang ambil posisi ternyaman duduknya. Jadi kalau misalnya, maaf ya Pak, kalau misalnya kita duduk seperti ini, ya begini terus sampai selesai. Nggak boleh keluar. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita nyamannya melipat tangan, 2 jam materi pelajaran 2 jam harus seperti itu. Nah tugas kami ngapain? Mendengarkan ibu itu berbicara. Setelah ibu itu berbicara, lalu kami disuruh merangkum semua materi yang dia bilang. Ini kan otak ngeblanknya. Jelas ngeblank. Gimana sih materi kapasitas otak anak SMA mampu menyaring informasi yang diberikan selama 2 jam ke depan. Itu jujur saya adalah korban. Saya orangnya paling tidak bisa mengingat. Akhirnya yang terjadi adalah nyontek-nyontek. Kita menjadi pelaku kejahatan jadinya. Otomatis guru akan mengajarkan kita menjadi mafia, ya, jadi penjahat gitu. Jadi kita gurunya sebenarnya menjadikan murid kita itu jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan saya punya anak kecil. Nah, karena di lingkungan kami itu yang masih baby, anaknya masih saya. Sisanya adalah anak-anak SD. Jadi setiap sore saya bawa anak ke depan main, melihat anak-anak main. Nah, anak-anak yang lain itu senang gitu kan, namanya dengan anak kecil. Jadi maunya si L ini setiap hari itu adikku gitu ya. Saya biarin aja. Sampai pada akhirnya ada 2 orang anak yang berantem gara-gara si L. Ya, 2 orang cewek berantem gara-gara si L. Itu kan memperebutkan, tapi mereka itu adikku gitu. Nah, karena berantem itu ada 1 anak yang memecahkan kaca rumahnya. Nah, terus saya panggil. Saya bilang gini, kenapa dipecahkan? Iya, kan aku udah minta maaf Pak. Minta maaf itu nggak hanya cukup gitu. Ada belajar tanggung jawab. Tapi guruku di sekolah bilang kalau sudah minta maaf masalah selesai. Nah balik lagi ke gurunya gitu. Nah yang mau saya tanyakan, sejauh apa sih peranan kita sebagai seorang guru dalam menyikapi perilaku anak-anak di luar dari lingkungan sekolah seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, luar biasa ya pertanyaannya ya. Sampai sekarang nggak ingat. Sampai sekarang ingat ya gurunya ya. Sejarah pula itu ya Bu ya. Kurasa ibu angkatku itu. Kalau kelas ya, kalau kebetulan sejarah malu-malu juga itu gitu ya. Ini salah malu. Ya memang dari sampai sekarang pun kalau ditanya satu persatu kita pasti ada guru yang tidak kita sukai. Nah, itulah tantangan kita saat ini. Bagaimana sih remind anak murid itu jangan yang negatif terus sama kita, karena anak ini yang kecil-kecil ini itu ingatannya buat kami. Apa yang kita bilang itu benar menurut dia. Apa yang kita katakan mamanya salah, nggak kayak gitu mak guru yang benar. Ini bahaya nih anak SD ini tadi. Jadi luar biasa Bu Yuni, pertanyaannya saya persilakan kepada Pak Rizal untuk menanggapi. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih kepada Bu Yuni atas pertanyaannya. Pertanyaannya singkat, padat, jelas, dan membuat kita sama-sama berpikir. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang apa yang disampaikan Bu Yuni tadi, itu juga pernah saya dengarkan dari guru senior di sekolah saya yang lama. Ada kaitannya, walaupun tidak sama kejadiannya. Dia bilang begini, ketika kami berusaha untuk mencari model-model pembelajaran, kami berbicara tentang bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa, mereka bilang apa? Bukan seperti itu pendidikan. Kalau kami dulu, setiap tidak tahu berkalian ambil bambu pukul. Buktinya, tahu Pak Rijal? Sekitar 5 tahun yang lalu dia datang ke sini sudah jadi orang sukses. Artinya memang pola berpikir. Nah, jadi Bapak Ibu dalam hal ini untuk menyikapi apa yang disampaikan Bu Yuni, perlu saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu, ada 2 hal yang mirip tetapi tidak sama, yakni ada namanya kesalahan, ada namanya kekeliruan. Gitu, kekeliruan. Kalau kesalahan itu kita tahu itu tidak benar. Gitu. Misalnya begini, Bu Dini lagi ujian nih, dibuat 2 tambah 5, dia jawab 6, lalu setelah dicek, aduh,
salah tuh. 2 tambah 5 kan 7. Nah itu kesalahan Bapak Ibu. Tapi ada namanya yang paling berbahaya, namanya kekeliruan. Misalnya soalnya begini, 2 tambah 5 kali 3 gitu. 2 tambah 5 kali 3. Lalu dijawab berapa? 21. Lalu ketika gurunya bilang salah, dia bilang, oh tidak, benar lah. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 kali 3 berapa? 21. Sampai kemanapun dia berdebat, dia bilang selalu, itu benar gitu. Coba dia ajak temannya, 2 tambah 5 berapa? 7. Kali 3 berapa? 21. Ya ternyata kan sudah ada kekeliruan. Harusnya yang benar adalah 5 kali 3. Kemudian tambah 2. Harusnya jawabannya itu juga. Nah, apa hubungannya dengan yang ditanyakan begini tadi? Jadi Bapak Ibu, di dalam proses pendidikan guru penggerak yang membuat saya juga terkejut adalah ternyata selama ini pendidikan yang seperti yang diceritakan Bu Gini itulah bagian dari kekeliruan. Kenapa saya katakan dari kekeliruan? Jauh-jauh sebelum saya lahir Bapak Ibu, ternyata sudah ada namanya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara gitu. Sebenarnya dari dulu ternyata diajarkan berhamba pada siswa. Jadi kalaupun Bapak Ibu setahun 2 tahun terakhir ini guru penggerak ada, sebenarnya yang kami lakukan, mohon maaf nanti kalau salah boleh dikoreksi Bu PP yang juga moderator. Sebenarnya yang kami lakukan Bapak Ibu bukan hal yang baru sebenarnya, bukan hal yang baru, tetapi hanya mereview, hanya mengingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Misalnya dikatakan berhamba pada murid, itu sudah disampaikan ketika saya belum lahir Bapak Ibu. Itu. Nah jadi kalau hubungannya dengan yang disampaikan Bu ini, bagaimana kita sebagai guru telah menanamkan hal yang salah. Makanya tadi ketika menutup paparan saya katakan mudah-mudahan semuanya guru-guru yang ada di sekolah kita khususnya bisa nanti masuk menjadi guru penggerak. Saya yakin ketika kita sudah masuk guru penggerak, pola pikir kita akan diubah kok gitu. Pola pikir kita akan diubah. Saya yakin juga guru kita kan banyak pemikirannya. Hanya saja mungkin guru juga berpikir kalau nanti saya malah tampil beda di sini, bagaimana gitu mungkin. Kalau tidak gitu. Nah, jadi kalau tentang bagaimana guru yang mengajarkan yang tidak salah, itulah yang menjadi PR kita bersama. Dengan Bu Yuni menyampaikan itu berarti kita sudah disadarkan, ya kita jangan lagi lah seperti itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang pertanyaan Bu Yuni juga, bagaimana kita di lingkungan masyarakat. Jujur memang untuk sejauh ini dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani, saya tidak tahu nanti kedepannya bagaimana karena masih baru masuk modul 2, baru masuk, dan ada nanti sampai modul 3 yang selesai baru modul 1 Bapak Ibu. Jadi sejauh ini memang yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak masih hanya sebatas bagaimana kita bertindak sebagai seorang guru di lingkungan sekolah kita. Nah jadi mungkin nanti seperti kata Bu PP tadi, mungkin kedepannya akan ada lagi pertemuan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu tanya tadi dengan pendidikan yang masih berjalan, mudah-mudahan nanti terdapat ada jawabannya Ibu ya. Mohon maaf untuk saat ini memang belum bisa saya jawab. Panjang atas tanggapannya, ya Bu ini memang berat jadi guru ya. Seperti yang paling berat itu guru dan kesehatan bagi kesehatan. Karena yang kita hadapi adalah anak-anak dengan jenis tingkah laku yang berbeda-beda, gitu ya. Saya sendiri aja dari guru kelas 5B pertama kali ngajar di SD, wow gitu, kaget. Karena biasanya saya ngajarkan SMP SMA. Ternyata SD ini memang karakter kita harus dibentuk jadi guru yang kayak anak, jadi teman gitu. Tapi ada batasannya gitu. Jadi ada juga masalah di kelas, terutama anak yang akhirnya ada beberapa guru mungkin pada ngomong enggak itu. Saya juga bingung menghadapinya, tapi lama-lamaan saya lihat karena memang kan sebagai guru juga bukan materi kita pelajari, tapi kita harus melihat kemampuan anak per satu orang, per satu. Ternyata anak ini malas datang, rajin datang, pada saat pembelajaran agama. Anak ini kan menjadi Islam. Jadi di kelas kebetulan sudah 3 kali saya lakukan, yaitu sebelum pembelajaran dimulai, saya ajak anak-anak untuk sholat zuhur, pulangnya sholat asar, gitu. Tanpa saya kasih arahan, saya cuma nanya, apa yang jadi imam? Dia mau jadi imam. Untuk langsung tunjuk tangan,
kemudian pas di rumah bacaannya lumayan oke gitu. Jadi akhirnya setelah saya berpikir nih anak pengen saya tinggalin, tapi saya berpikir namanya belajar itu bukan dunia tapi akhirat. Ya, jadi saya melihat oh ini anaknya sukanya agama. Akhirnya kita luruskan, ini anaknya sukanya agama. Ya, jangan dipaksa. Kalau tahu harus pintar matematika, tahu harus pintar bahasa Indonesia. Tidak, semua anak yang 27 orang itu punya kemampuan berbeda-beda. Sekarang kita sebagai gurunya menentunya yang mau kemana, gitu. Kayak si Ricci nggak bisa diem, ternyata dia sukanya nari. Pada saat saya dulu coba ajari temannya buat nari, suka ya, itu dihele-hele buat apanya badannya seperti itu. Kemudian anak-anak itu juga pertama kali kita masuk kelas jangan langsung buka bukunya halaman. Kalau saya pribadi saya ajak ada namanya diagnostik non diagnostik assessment non diagnostik artinya tidak masuk dalam penilaian untuk rapor. Pertanyaannya adalah siapa yang udah makan siang untuk mencoba membuat kedekatan secara emosional dulu. Karena kita nggak tahu anak-anak ini masuk sekolah ada permasalahan apa dia di rumah. Seperti kita juga sih masuk sekolah belajar kan banyak ini pemikiran. Salah satunya kayak ini lah 6 bulan agak presiden dia juga nggak ada gitu kan. Tapi wajib untuk belajar gimana sih mengontrol emosi itu. Anak-anak juga seperti itu. Jadi kadang saya tanya yang sederhana dulu. Dan akhir dari pembelajaran saya buat refleksi, ada namanya refleksi. Saya cuma nanya, kamu bahagia nggak? Nggak boleh. Lagi itu nggak bahagia sekali, bukan belajar kamu. Saya tanya, kenapa nggak bahagia? Ibunya asik nulis saja disuruhnya, oh Tuhan salah aku ya. Gitu. Karena kan ada sesinya memang males gitu kan, kita kasih catatan aja, ternyata dia enggak. Nah, terus ada yang bilang saya suka bu, kenapa? Karena main-main tadi, mainnya sambil nyanyi. Karena itu gue sukanya nyanyi ya. Jadi akhirnya saya terbentuk untuk karakter jadi guru yang suka nyanyi-nyanyi. Gitu. Jadi bu ini anak saya yang 5B khususnya emang beda-beda karakternya, beda-beda kemampuannya. Kita sekarang yang menuntun mereka. Dan kalau kata Pak Riza berhamba bukan kita hamba-hamba anak itu tadi, tetapi kita intinya masuk ke dalam kehidupannya dia. Kita tanya ibu, ya walaupun sampai sini capek loh. Ada diri kita ngomong karena orang mana berfungsi. Tapi tanggung jawabnya tadi gitu. Tanggung jawab. Ada yang berkumpul gitu. Ada. Kita perhatian, cari masalah di kelas. Rasanya pakai emosi. Tapi lihat mukanya ini mukanya kasihan ya. Mana ya? Jadi kita panggil. Ibu. Tapi jangan ngomong di secara umum, karena itu masih malu. Sini nanya nggak langsung, kok kenapa dari rumah kayak gitu? Nanya, kamu di rumah anak berapa? Anak 9, bapaknya berapa? Mamanya, udah makan tadi. Terus ngomong, akhirnya kita buka. Dan akhirnya kita sudah tahu, oh ini anak kita seperti itu. Capek loh, beneran, saya juga capek. Kalau diagnos itu memang asik, tapi itulah. Harus benar-benar kita setiap hari konsisten mengerjakannya. Saya yakin kalau kita berhubungan kita kerjakan itu kita udah tahu ya di dalam kelas itu seperti apa ya Pak Bu. Terima kasih Pak Rizal, sekian dan terima kasih kepada tulisannya. Semoga nanti ada sesi ke depannya yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Kayaknya itu menarik, pasti ada perbedaannya Pak Rizal ya, diferensiasi, dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah kita tercinta ini. Saya yakin kalau kita terapkan di sekolah kita tercinta ini, the best Medan Barat adalah Pemenang 2013. Amin. Karena memang diferensiasi itu beda pembelajarannya dengan biasa-biasanya. Ya, karena sebenarnya pembelajaran itu bagi kita guru yang biasanya udah pernah kita lakukan, cuma tak tahu bahasanya. Itu dia. Ya kayak restitusi tadi sebenarnya udah tahu, yang udah kayak CGP calon guru kecil itu kasih dia tahu ya kayak apa itu yang seperti ini. Kalau kami pernah restitusi bahasa ini aja. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang disampaikan Pak Rizal menambah rasa pengetahuan kita, bukan hanya sampai di sini aja, setidaknya bisa kita terapkan di kelas, terutama keyakinan kelas. Kalau di kelas saya
kesepakatan, karena memang di zamannya kalian mesti kesepakatan. Ternyata ada yang lebih baik lagi, yaitu keyakinan kelas. Jadi itu saja. Kemudian budaya, apa yang menjadi budaya di sekolah ini? Kalau saya terapkan adalah jika bertemu dengan guru, siapapun gurunya, kau salam gitu. Sampai akhirnya Pak Jo bilang, apa? Mau pulang kau? Ada enggak? Saya dulu, kalau juga guru, siapapun gurunya, salam. Gitu. Nah, mau pulang kau, biasanya gitu. Karena kita kebiasaan kalau nyawa itu mau pulang. Padahal itulah suatu kehormatan anak murid terhadap gurunya. Sampai akhirnya di luar gerbang, salam. Emosi juga ya kan, masih pada kereta. Tapi kepikir lagi, oh iya ini yang kusuruh mana itu. Kita mau tak mau berhentilah tengah jalan hanya untuk menyalak. Itu budaya yang sederhana saya lakukan. Kemudian ketika masuk kelas, selalu ucapkan assalamualaikum. Kalau nggak diucapkannya, nggak usah masuk. Budaya yang sederhana saja yang kita buat. Saya keren-keren. Saya yakin kalau kita buat seterusnya konsisten, kita akan beda dengan sekolah yang lain. Ya, kalau itu nggak lihat infrastrukturnya, tapi apa kelebihan sekolah ini? Apa yang menarik? Apa bedanya? Kalau cuma ngajar, pulang, itu semua bisa. Tapi yang membedakannya apa? Ciri khasnya apa? Kalau saya lihat sini, ciri khasnya adalah musik. Ya, musik. Benar. Pak Sinil sudah betul-betul bisa melatih anak bermain musik. Itu kita unggulkan dulu. Promosi kita, karena ini bentar lagi 26 Pak Bu. Agak bahaya juga kalau anak muridnya nggak ada gitu ya kan. Makanya bagi orang sertifikat ini bahaya kali. Jangan sampai gontokan gara-gara jam gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih baik dan kita doakan semakin berkembang semakin lagi. Demikianlah hasil presentasi Pak Rizal dan saya sebagai moderator. Saya tutup dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.